Oke. Nah, ini ya, kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Iya, iya. Nah, bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati, ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya, menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya Kronologis ini memang sudah disampaikan semua dalam proses berita acara pemeriksaan di kepolisian ya. Mungkin nanti akan lebih detailnya itu akan semua terbuka dalam proses persidangan kan gitu. Nah, tapi yang pasti memang Aji ini tersangka itu adalah anak buah dari Mas Agus. Dia kerja di salah satu kafe. Nah, kebetulan Mas Aji ini itu adalah pegawai magang yang baru berjalan kurang lebih 3 minggu kan. 3 minggu proses magang itu. Nah, disitulah interaksi antara Aji dengan Mas Agus di situ kan. Ya, yaitu seperti apa yang sudah diberitakan banyak di media kan. Masalah kronologis ya kurang lebih sama lah. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin men-trigger Aji untuk melakukan itu. Walaupun memang kita sudah menyampaikan ke Aji, kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Aji dan memang ini adalah memiliki konsekuensi hukum yang memang harus dihadapi sekarang gitu. Dari Aji. Untuk Agus ini lah kasih tau sama kau ya Agus ya, bisa gak sih gue tuh tahu diri, jadi orang kalau udah ditolong udah dibantu itu tahu diri, bisa nggak manut aja, apalagi untuk kesembuhan kau bukan untuk yang lain ya. Jangan heboh-heboh mumpung ada yang gratis dipergunakan lah dari BPJS atau apa namanya sekarang udah berganti nama. Duit itu dikumpulkan biar kau bisa melihat lagi ya, bukan untuk IWO. Kadang kau memang bandal kali, makanya kadang malas nolong-nolong orang yang kayak gini. Sibuk kau mau melaporkan si Nopi. Kenapa lah cuman mata kau aja yang kena disiram itu? Kenapa nggak sekujur tubuh itu sampai meleleh, sampai benyek aja udah biar rata dia sama tanah. Emosi juga aku nengok tingkah si Agus ini. Gus! Itu tengok dulu anak-anak itu. Bersihin itu pipisnya Gus. Ntar ya bandal kali si Agus ini. Yang lebih kocak lagi, kau udah dibantu sama pemerintah pengobatan gratis, masih kau ributi juga RSCM, masih kau jelek-jelekkan RSCM itu. Memang gak tahu diri kamu ya, kamu keterlaluan Agas. Lawan kezoliman, lawan kejahatan, lawan fitnah. Lawan kejoliman. Lapan yang ngejolimin dirinya sendiri dia. Bukan orang, bukan. Lah dirinya sendiri. Sebab apa? Dia dapat musibah begitu atas dirinya sendiri. Hukum tabur tuai. Begitu. Dia disiram air keras akibat ulahnya sendiri. Dia dihujat sama netizen akibat ulahnya sendiri. Dia ngejolimin dia dirinya sendiri. Begitu kalau kata gua mah ya. Udah kata gua mah kagak usah kebanyakan gaya Gus, mendingan lu berobat Gus. Lu katanya pengen nganjutin hidup di Aceh. Udah, lu bukan Nikmir Gus yang duitnya banyak banget kagak berseri. Kalau modelnya Nikmir kali ngelaporin siapa aja dia duitnya banyak kagak takut habis. Dia bayar ahli forensik, ahli forensik dah tuh. Dia bayar ahli penyidik, ahli ini, ahli itu. Dia bayar semuanya, dia punya duit. Lah kita mah kagak Gus. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang ungkap syarat damai Farhad Abbas minta Pratiwi Novianti lakukan ini ke Agus Salim. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Nah, ini ya, kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Iya, iya. Nah, bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati, ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya, menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya sekali lagi ditekankan, saya mau dilaporin, saya ikutin, tapi tolonglah itu untuk pengobatannya diselesain dulu, itu mah beda case-nya, kasihan Mas Agus. Itu, jadi itu kata dokter kelopaknya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena namanya kita mata nih ya guys, ini mata kita nggak boleh kalau nggak ada kelopaknya. Nanti kena sinar matahari, kena lampu handphone, terus apapun itu, debu itu sangat berbahaya. Jadi emang manusia harus memiliki kelopak mata untuk menutupi bola matanya gitu.
Jadi setelah kelopak mata nanti akan ada operasi pembentukan bola mata kembali. Kalau memang pencangkokannya sudah gagal dan sudah tidak bisa dioperasi gitu. Itu poinnya, makanya ya saya sih berharap kalau saya dapat laporan nanti saya klarifikasi datang. Pak, sekian-sekian itu lumayan banyak juga sekian-sekiannya ya gitu. Tapi Iya. ya gitu. Terus ada donasi dari kita 35, terus Ibu Vina ngasih berapa? Ibu Vina Panduwinata. Oh, 10 juta ya? 10 juta. Ini kan malu kilanya. Itu kan bukan uang Agus murni. Itu adalah uang masyarakat, bukan uang Agus loh. Jadi jangan bilang itu uang Agus murni. Murni itu kalau memang hasil kerja. Ini donasi, sekali lagi donasi, uang umat, sedekah. Jadi jangan dikatakan uang sedekah itu milik kita. Jangan, sedekah itu milik umat. Bang, dari uploadan abang kan abang bersedia nih membantu Novi setelah dia dilaporkan oleh Agus nih bang. Itu Ya. seperti apa sih bang? Jadi kita ini sebagai seorang advokat punya sumpah. Apabila ada suatu ketidakadilan dan kita diwajibkan dalam hal aturan hukum yaitu undang-undang, wajib menolong siapapun, bahkan orang yang dalam keadaan seperti Novi. Apalagi saya sudah mendeklar akan membantu Novi dengan cara pro bono, artinya tidak memungut biaya 1 rupiah pun. Karena jelas si Novi ini dizolimi, gitu loh. Diputar balik faktanya, seolah-olah Novi yang melakukan suatu kriminal, perbuatan melawan hukum. Ini kan nggak benar. Tapi bang, kenapa bang Togar ingin membela Novi gitu bang? Analisisnya dari Analisa bang. saya adalah ada seseorang yang telah membantu kita, kok bukannya mendapatkan perlakuan terima kasih dengan sopan santun, dengan kekeluargaan, malah dia dilaporkan ke polisi. Ini yang sangat kita sayangkan. Bang Togar sendiri dari lubuk hati yang dalam inginnya seperti apa sih bang? Akhir dari Kalau saya terkait permasalahan ini bisa diselesaikan kok secara kekeluargaan, nggak perlu menempuh hukum. Karena apa? Sesuatu ini kan awalnya baik tadi seperti saya bilang. Donasi itu kan kita amal ibadah. Kenapa amal ibadah yang harusnya kita lakukan dengan tulus, dengan hasil yang baik, malah menjadi konflik hukum? Yang sangat kita sayangkan. Carilah nanti Agus, kalau bisa, ya cobalah istilahnya tanya hati nurani, apakah Agus sudah dalam kondisi sekarang tersakiti, apakah mau mengikuti proses kepada laporan polisi yang begitu sangat panjang nanti, di mana ada perjalanan yang memang Agus sendiri yang tadinya harus fokus kesehatannya malah jadi keseret-seret terkait masalah hukum, kan kasihan Agus. terakhir yang mau abang sampaikan bang Togar? Nah, kalau saya secara hukum, daripada kita berpolemik di jalur hukum, menang akan jadi debu, kalah akan menjadi abu, lebih bagus damai. Damai itu adalah indah. Sorry banget, tapi kayaknya baru kali ini gue mau speak up soal profesi orang. Mohon maaf, ini gue harus sebut langsung, Bang Farhad Albas. Gue tahu lo adalah seorang pengacara yang sudah lama dan kontroversial sekali. Tapi menurut gue cara-cara yang lo lakukan dalam membela klien lo adalah cara yang salah. Kenapakah salahnya? Dan tolong banget ini kepada Pradi yang memberikan dia KTA, tolong dicek lagi kredibilitasnya dan tolong dicek lagi apakah dia sudah menjalankan profesinya sesuai dengan sumpah dan etik yang ada. Izin bang sebelumnya, kalau memang dari kata-kata abang itu semuanya mengatakan bahwasanya membela kaum yang lemah, kenapa nggak buka LBH aja bang? Atau kayak kenapa tidak tergabung sama LBH aja gitu? Atau banyak juga kantor-kantor pengacara yang melakukan pro bono tapi dia tidak gembar-gembar di sosial media dan tidak mencari keuntungan atas kasus yang ada gitu. Karena dia udah benar-benar membela kaum yang lemah. Dia membela kaum tersebut, membela warga-warga dan masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum dan mereka tidak memiliki biaya. Itu namanya pro bono bang, kalau bang mau tahu. Dan itu benar-benar nggak ada duitnya sama sekali gitu. Dan nggak keluar-keluar di sosial media juga. Kalau misalnya dia ngomong kayak, lo cuma keluar-keluar di sosial media nyari pansos juga kenapa segala macam, enggak, gue udah sempat DM juga, nih baca sendiri aja lo screenshot, oke? Nih kayak gini nih, maksud gue postingan-postingan kayak gini kan postingan yang seharusnya tidak ada gitu ya, nggak ada di story pengacara maksudnya. Mohon maaf nih ya bang, kalau emang sekiranya abang ngerasa abang punya bukti, abang bener dan segala macam, kenapa kan udah bikin laporan, buktiin aja di kantor polisi. Pada saat BAP serahkan semua dokumen-dokumennya, biarkan jalur hukum yang menyelesaikan itu dan biarkan di persidangan nanti yang bakal membuktikan siapa yang salah siapa yang benar. Iya syukur kalau nyampe ke pengadilan, kalau misalnya cuma P21 gimana? Maksud gue kayak apa ya, apa yang dilakukan sama abang itu tidak mencerminkan sebagai kuasa hukum gitu loh bang. Ada banyak banget kuasa hukum di luar sana yang juga membela kliennya yang memang tidak berdaya atau rakyat lemah seperti yang abang bilang, tapi nggak kayak gini gitu. Abang sendiri loh yang bilang kalau misalnya ada yang memprovokasi kasus ini akan dilaporkan.
Tapi menurut opini saya, yang memprovokasi kasus ini sendiri justru malah abang gitu. Karena yang bikin gembar-gembor sendiri tuh abang sendiri gitu, ngeposting sana sini apa segala macam. Emang nggak bisa dibikin forum aja? Kalau butuh mediator kan pengadilan juga menyediakan mediator. Atau misalnya laporannya dibantu sama polisinya kan juga bisa. Kenapa gitu loh? Kenapa harus bawa ke sosial media? Mau apa sih? Mau kuat-kuatan jalur sosial media power? Siapa yang dukung abang? Pertanyaannya bang. Abang sendiri yang bilang kalau 8.000 petisi dan segala macam akan dikembalikan dan akan diserahkan dan lain. Udah 20.000 bang petisinya yang ditandatangan. Abis itu dibilang lagi apa, katanya dia juga donasi 1 juta. Itu formalitas apa gimana bang? Baru setelah kasusnya rame atau emang udah dari awal-awal gitu abang donasinya? Itu emang udah dari awal donasi atau emang baru-baru sekarang aja gitu? Itu kan jadi pertanyaan juga buat orang-orang. Kayak maksudnya gini, bang, abang ini kan pengacara, tolong gitu, pengacara, gak usah gitu deh, dunia hukum kita itu udah dipandang jelek banget sama masyarakat kita. Jangan bikin reputasi pengacara ini jadi jelek lagi bang, gara-gara bang kayak gitu. Udah deh, coba yuk kita sama-sama ikutin aja alurnya, ikutin aja jalur hukumnya. Kalau emang sudah dibawa ke jalur hukum, ya udah selesai di situ aja. Gak usah lagi ribet di sosial media gitu loh bang. Karena hal ini tuh bisa bikin perspektif negatif dari masyarakat ke kita bang, ke pengacara bang. Kebetulan saya juga baru mau sumpah advokat nih bang gitu. Jangan sampai nanti klien-klien saya juga jadinya takut gitu. Kalau misalnya saya nih sebagai konten kreator juga, saya sebentar lagi mau sumpah advokat juga, nanti tiba-tiba saya jadi pengacara terus dikiranya kayak abang gitu. Kan kasihan bang kita yang lagi mau mengangkat derajat pengacara-pengacara yang benar gitu loh. Yaudah deh, semoga cepat beres deh. Sekian, terima kasih. Farhad Abbas mengungkap syarat damai dalam konflik Pratiwi Novianti dengan Agus Salim. Perkara uang donasi, kini masalah Agus Salim dan Pratiwi Novianti melebar kemana-mana. Farhad Abbas yang merasa prihatin dengan nasib Agus Salim pun ikut pasang badan membela kliennya. Ia bahkan akan melaporkan lagi YouTuber Pratiwi Novianti ke polisi. Kali ini Farhad Abbas akan melaporkan dengan 2 pasal, yaitu pasal 369 KUHP tentang pengancaman dan pasal 372 tentang penggelapan. Namun laporan tersebut bisa tak jadi dilakukan jika Pratiwi Novianti mau menuruti permintaannya. Farhad Abbas melaporkan pasal pengancaman karena Agus Salim sempat ditakut-takuti oleh Novi untuk mengembalikan segera uang donasi 1,3 M ke rekening yayasan. Selanjutnya Farhad Abbas juga akan melaporkan Pratiwi Novianti pasal penggelapan karena ia mencium adanya niat Novi untuk menguasai uang donasi milik Agus Salim. Namun ia bakal mengurungkan niatnya jika seandainya Novi mau berdamai dengan Agus Salim dengan cara mengembalikan seluruh uang donasi yang terkumpul itu kepada Agus. Hal ini dikarenakan menurut Farhad Abbas uang tersebut merupakan hak utuh dari kliennya Agus Salim.